Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1368. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah, kita langsung masuk ke isi ceritanya. What's left and on we'll go. Kemudian jejak keganasan muncul di matanya. Bertarung, kata Raja Iblis Laut. Lautan jiwa yang menakutkan di benak Raja Iblis Laut tiba-tiba bergegas menuju Qinchen. Di sepanjang lengan kanan Qinchen itu langsung memasuki pikiran Qinchen dan ingin melancarkan serangan sengit terhadap Qinchen. Raja Iblis Laut telah merasakan kekuatan kegelapan di tubuh Qinchen yang sangat menakutkan, dan itu sebenarnya dapat memblokir kekuatan kegelapan di jiwanya. Namun keduanya sama-sama seimbang dan tidak ada yang bisa lebih unggul. Oleh karena itu, dalam krisis ini Raja Iblis Laut tidak ragu-ragu untuk langsung mengaktifkan serangan jiwa dan langsung meledakkan jiwanya ke tubuh Qinchen untuk memusnahkan jiwa Qinchen. Meskipun kekuatan kegelapanmu dapat memblokir aura gelapku, tetapi aku adalah jiwa tingkat supreme. Aku tidak percaya kamu dapat memblokirnya, kata Raja Iblis Laut. Dia meraung. Dia saat ini mencoba yang terbaik. Dia memasukkan jiwa seseorang ke dalam tubuh orang lain. Itu adalah tindakan yang sangat berbahaya. Apalagi itu sangat berbahaya jika dia berusaha melakukannya dengan sekuat tenaga. Tetapi pada saat kritis ini, Raja Iblis Laut tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Karena ketika kekuatan kegelapan setara, selama jiwanya bisa menang, maka dia bisa langsung mengalahkan Qinchen dan memenangkan pertarungan ini. Jadi dia harus bertaruh. Ledakan. Jiwa Raja Iblis Laut itu seperti lautan luas, itu langsung meledak ke lautan jiwa Qinchen. Namun pada saat ini, melihat itu, mata Qinchen tiba-tiba memancarkan cahaya dingin. Aku sudah menunggumu melakukan ini, kata Qinchen. Dia meraung. Kekuatan guntur. Pada saat jiwa Raja Iblis Laut menyerbu, Qinchen tiba-tiba mengaktifkan kartu trup aslinya, yaitu kekuatan guntur dan duar. Dalam sekejap, lautan jiwa Qinchen dipenuhi oleh guntur-guntur yang tak ada habisnya. Guntur yang menggelinding memusnahkan segalanya dan langsung menyelimuti jiwa Raja Iblis Laut. Tidak, kata Raja Iblis Laut. Dia mengeluarkan jeritan melengking untuk waktu yang singkat, dan jiwanya terus-menerus dilenyapkan dan dimusnahkan. Dia merasakan kekuatan guntur di sekelilingnya dengan ngeri, dan dirinya sangat ketakutan. Kekuatan macam apa ini? Dan mengapa bahkan jiwa tingkat supremku tidak bisa menolaknya? Kata Raja Iblis Laut. Dia nampak terkejut, dan yang lebih mengejutkannya adalah tidak hanya jiwa tingkat supremnya yang tidak dapat menahannya, tetapi bahkan aura gelap yang memasuki pikiran Qinchen pertama kali tidak dapat menahan kekuatan guntur ini. Itu terus-menerus dibombardir, dan itu dengan cepat berubah menjadi kekuatan murni oleh darah Raja Kegelapan di tubuh Qinchen. Tidak, mundur, kata Raja Iblis Laut. Dia sangat ketakutan sehingga dia buru-buru ingin mundur dari lautan jiwa Qinchen. Tidak mudah untuk pergi. Begitu kamu di sini, jangan pergi, kata Qinchen. Dia tampak galak dan meraung. Guntur di benaknya melonjak dengan ganas, dan dengan keras Qinchen memblokir mundurnya Raja Iblis Laut. Dan dengan keras Qinchen langsung menampilkan kuali pemurnian 10.000 dao. Sebuah kuali tungku sederhana muncul di antara langit dan bumi. Tungku kemudian dibuka dan Qinchen langsung menyilangkan kakinya di dalamnya. Qinchen dengan panik memurnikan dirinya sendiri. Kuali pemurnian 10.000 dao itu dibuat dari istana Jixiao Dao dan juga harta-harta karun lainnya, bersama dengan kuali 4 persegi segala sesuatu milik Master Alkimia Jiwa Ilahi. Ini adalah kuali tingkat supreme. Di bawah penyempurnaannya pada saat ini, Raja Iblis Laut bahkan lebih sengsara dan jiwanya terus-menerus menghilang. Tidak, pada saat ini Raja Iblis Laut akhirnya mengerti bahwa Qinchen tidak mencoba menangkapnya, tetapi Qinchen ingin secara langsung mencoba memurnikan jiwanya. Sungguh konyol bahwa dirinya benar-benar mengambil inisiatif untuk meninggalkan tubuhnya, dan malah memberikan pihak lain kesempatan yang sempurna untuk menyempurnakannya. Tidak mudah untuk menyempurnakan master ini, tubuh asli kembali, kata Raja Iblis Laut. Dia meraung dan duar. Ada ledakan. Di luar kuil pemurnian Wandao,
tubuh dan jiwa Raja Iblis Laut bergema dan meraung dengan keras. Raja Iblis Laut ingin menggunakan kekuatan tubuhnya untuk membalikan dunia. Orang yang berkuasa di ranah supreme memiliki jiwa yang mulus dan menyatu dengan tubuh fisik. Meskipun jiwa terpisah dari tubuh, tetapi dia tetap dapat mengendalikan tubuh fisiknya. Aku mengira kamu mampu melakukan ini. Tetapi Lord of the Abyss masih belum mengambil tindakan, kata Qin Chen. Yah, baik tuanku, kata Lord of the Abyss. Dia telah bersiap dengan baik dan segera jalan iblis Abyss tiba-tiba diaktifkan olehnya dan lalu menekan Raja Iblis Abyss. Yang mulia Iblis Wanling, yang mulia api langit, keluar, kata Qin Chen. Segera setelah itu Qin Chen berteriak dengan keras dan langsung melepaskan jiwa dari Raja Iblis Wanling dan juga Raja Api Langit. Jiwa Raja Iblis Wanling dan juga jiwa Raja Iblis Wanling dan juga Raja Api Langit telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan. Setelah menyerap kekuatan asal-usul gelap yang tak terhitung jumlahnya dan dipelihara oleh pohon iblis dari 10.000 alam, kedua jiwa itu telah berubah menjadi aliran cahaya dan langsung memasuki tubuh Raja Iblis Laut, berniat menempati lautan jiwanya. Anda, kata Raja Iblis Laut, dia akhirnya ketakutan pada saat ini. Di satu sisi Qin Chen mengendalikan jiwanya, tetapi di sisi lain jiwa lain ingin menempati tubuhnya. Berasal dari dua dimensi berbeda, mencoba membunuhnya. Begitu pihak lain berhasil, maka jiwanya tidak hanya akan hancur, tetapi juga tubuh tingkat supremnya itu juga akan menjadi tungku dari tubuh orang lain. Tidak, kata Raja Iblis Laut, dia meraung ketakutan. Pihak lain sangat bijaksana. Dia melawan dengan gila-gilaan dan mencoba menerobos pengekan Qin Chen. Tetapi kekuatan guntur ini terlalu menakutkan dan itu terus-menerus memusnahkan jiwanya. Dia lalu melihat bahwa jiwa Raja Iblis Laut sedang dimusnahkan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Jiwa murni kekuatan itu langsung ditelan oleh Qin Chen. Dan pada saat yang sama, bagian dari kekuatan jiwa yang hancur juga ditanamkan ke dalam tubuh Raja Iblis Laut oleh Qin Chen dan diserahkan kepada Yang Mulia Iblis Wanling dan juga Yang Mulia Api Langit untuk dimakan. Raungan yang menakutkan bergema di seluruh dunia ini. Di bawah nampak Lord Iblis Luo dan Mo Li. Mereka tercengang di saat mereka dengan panik melahap kekuatan sumber iblis di kolam gelap. Lord of the Abyss, kuali pemurnian 10.000 dao King Jin, ditambah Qin Chen, ditambah juga dengan kekuatan guntur, ditambah juga dengan darah Raja Kegelapan, dan upaya-upaya gabungan dari Yang Mulia Api Langit dan Yang Mulia Iblis Wanling. Tidak peduli bagaimana caranya, bahkan orang kuat seperti Raja Iblis Laut pun nampak tidak berdaya saat ini dan dirinya hanya bisa menyaksikan tanpa daya bahwa jiwanya dimusnahkan sedikit demi sedikit dan tubuh fisiknya diambil alih oleh orang lain. Sebenarnya dengan kekuatannya, tidak peduli seberapa kuat Qin Chen, akan sangat sulit untuk bisa memusnahkan jiwanya. Namun sungguh konyol bahwa dirinya sebelumnya mengambil inisiatif untuk menyerang Qin Chen dengan jiwanya. Tetapi Qin Chen memanfaatkan kesempatan itu dan segera mengambil kesempatan untuk menyempurnakannya di tempat. Kurang ajar, kata Iblis Laut, dia meraung menyesal. Jika dia mengetahui hal ini, dia seharusnya melawan sampai mati dan tetap berada di tubuhnya. Karena dengan kekuatannya, tidak peduli apa, tidak akan ada masalah untuk bisa bertahan sampai leluhur Iblis Abyss tiba. Namun dia malah memilih jalan mencari kematian dan secara paksa mengakhiri hidupnya. Melihat jiwa Raja Iblis Laut mengaum dan meronta-ronta, mata Qin Chen terlihat dingin. Namun semua ini sebenarnya berada di bawah kendalinya. Ketika dia sebelumnya mencoba memperbudak Raja Iblis Laut, Qin Chen menemukan bahwa ada kekuatan gelap yang mengerikan di pikiran pihak lain. Dan Qin Chen hampir saja melewatkannya. Dan sekarang untuk makhluk tingkat supreme seperti Raja Iblis Laut, bagaimana mungkin Qin Chen bisa dengan ceroboh merebut tubuh atau memperbudak pihak lain, karena ini sungguh mustahil. Oleh karena itu, Qin Chen dengan sengaja menggunakan situasi perebutan tubuh untuk merayu jiwa Raja Iblis Laut. Dan kemudian menggunakan kekuatan guntur untuk menjebak lawan, memungkinkan Raja Iblis Laut untuk bekerja sama dengan Raja Iblis Wanling dan juga Yang Mulia Api Langit. Lalu menduduki tubuh lawan dengan pendekatan dua arah. Dia segera dan lalu membunuh jiwa Raja Iblis Laut. Dan itu secara paksa menyempurnakannya. Yang Mulia Iblis Wanling, Yang Mulia Api Langit, tubuh Raja Iblis Laut ini, kalian berdua harus membuat pilihan dengan cepat.
Hanya satu dari kalian yang dapat menempatinya, dan yang lainnya harus menarik diri dari kendali, kata Qin-Chen. Karena tubuh fisik ini hanya dapat ditempati oleh satu orang. Yang Mulia Iblis Wanling. Raja Iblis Laut ini adalah anggota klan Iblis, dan teknik serta tubuh yang dia latih sangat mirip dengan milikmu. Hanya jika kamu menempati tubuhnya, kamu dapat melepaskan kekuatan sebenarnya dari tubuh ini, kata Yang Mulia Api Langit. Tanpa menunggu Yang Mulia Iblis Wanling berbicara, Yang Mulia Api Langit tanpa ragu-ragu langsung menarik diri dari tubuh Raja Iblis Laut. Baiklah, kata Yang Mulia Iblis Wanling. Dia tidak ragu-ragu. Dia dan Yang Mulia Api Langit telah berteman dekat selama bertahun-tahun. Jadi mereka secara alami memahami perasaan satu sama lain dan tahu apa pilihan terbaik. Dan boom, Qin-Chen seketika merasakan jiwa Yang Mulia Iblis Wanling dengan cepat bergabung dengan tubuh Raja Iblis Laut. Yang Mulia Iblis Wanling, aku di sini untuk membantumu, kata Qin-Chen dengan suaranya yang tepat. Kuali tungku langsung terbuka dan Qin-Chen terbang seketika. Dengan gemuruh, kilat melonjak di sekelilingnya dan aura jiwa supreme yang mempul itu melonjak. Ini adalah jiwa tingkat supreme milik Raja Iblis Laut yang sangat penting baginya untuk meningkatkan bantuan yang luar biasa. Namun Qin-Chen sendiri tidak menyerapnya sepenuhnya. Sebaliknya Qin-Chen menyuntikkan sebagian kekuatan itu langsung ke tubuh Raja Iblis Laut dan lalu mengintegrasikannya ke dalam jiwa Yang Mulia Iblis Wanling. Saya kemudian melihat tubuh Raja Iblis Laut yang saat ini telah diduduki oleh Yang Mulia Iblis Wanling nampak meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan dan aura supreme menyebar secara langsung. Sementara jiwa menakutkan dari Yang Mulia Iblis Wanling juga meningkat dengan cepat. Dia nampak duduk tepat di lautan jiwa Raja Iblis Laut. Jiwanya pun langsung menyatu sepenuhnya dengan tubuh Raja Iblis Laut dan boom, samar-samar Raja Iblis Laut memancarkan aura menakutkan yang tak ada habisnya, seolah-olah dia telah dibangkitkan kembali. Saya, Wanling, saya telah bertemu Tuan Qin-Chen, kata Yang Mulia Iblis Wanling yang saat ini telah menduduki tubuh Raja Iblis Laut. Dirinya nampak berlutut di depan Qin-Chen dan membungkuk dengan sangat hormat, dengan ekspresi bersemangat dan mata yang sangat berapi-api. Setelah kejatuhannya selama ratusan juta tahun, dia akhirnya dibangkitkan kembali dan langsung mengambil tubuh tingkat supreme. Kekuatannya meningkat lebih dari 1000 atau bahkan 10.000 kali lipat. Bagus, kata Qin-Chen seraya memandang Raja Iblis Laut di depannya dan tertawa. Sekarang Qin-Chen memiliki jenderal lain di bawah komandonya. Senior Iblis Wanling, sama-sama. Jiwamu belum benar-benar memasuki ranah supreme. Namun setelah kamu sepenuhnya menyatu dengan tubuh Raja Iblis Laut dan kamu menyerap kekuatan jiwanya, maka kamu akan mampu untuk menjadi ahli supreme. Ini sungguh memuaskan. Selamat, kata Qin-Chen seraya tertawa. Meskipun aura yang terpancar dari tubuh Yang Mulia Iblis Wanling saat ini berada pada level supreme, tetapi Qin-Chen tahu betul bahwa ini karena tubuh Raja Iblis Laut berada pada ranah supreme. Selain itu, Yang Mulia Iblis Wanling telah menyerap aura tersebut. Raja Iblis Laut saat ini tubuhnya itu memancarkan aura supreme, tetapi aura jiwanya sebenarnya masih berada di bawah ranah supreme. Namun setelah dia sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa dari Raja Iblis Laut, sudah dapat dipastikan bahwa dia bisa melangkah ke ranah supreme, dan proses ini sebenarnya sangat singkat. Apakah anak laki-laki itu benar-benar mengambil tubuh Raja Iblis Laut? Di bawah, Molly dan yang lainnya di kolam gelap benar-benar tercengang dan bingung. Dia bahkan tidak peduli untuk menelan kekuatan kolam gelap. Ini menurutnya seperti neraka. Merebut tubuh ahli supreme itu hampir merupakan tugas yang sangat mustahil. Tetapi Qin-Chen itu benar-benar melakukannya. Sementara saat ini, bahkan leluhur Iblis Luo pun terkejut dan dirinya menatap Qin-Chen dengan mata yang berbinar dan dirinya tercengang. Dia lalu melirik Molly dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Apakah aku mengikuti orang yang salah? Kata leluhur Iblis Luo, jika dirinya mengikuti Qin-Chen, mungkin saja dirinya bisa kembali ke tingkat kultivasi puncak kuno seperti yang dikatakan oleh Qin-Chen sebelumnya. Begitu ide ini muncul, leluhur Iblis Luo sendiri sedikit terkejut. Selamat kepada Tuan, selamat kepada Yang Mulia Iblis Wanling. Suara mendesing. Lord of the Abyss juga terbang dan memberi hormat kepada Qin-Chen dengan penuh semangat.
Dirinya sendiri tidak menyangka bahwa rencana tuannya sebenarnya berhasil. Tidak hanya kegembiraan di wajah Qin-Chen, tetapi matanya menjadi gelap dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan buang waktu, ayo manfaatkan waktu dan terapkan rencana selanjutnya," kata Qin-Chen. Dia telah membuang-buang terlalu banyak waktu untuk mencoba merebut tubuh Raja Iblis Laut. Jika Qin-Chen terus menyia-nyiakan waktunya, maka saya khawatir leluhur Iblis Abyss akan segera tiba. Yah, baik, Lord of the Abyss dan Yang Mulia Iblis Wanling. Mulai sekarang kita panggil saja Raja Iblis Wanling. Mereka berdua mengangguk dan segera mengikuti Qin-Chen ke dalam kolam sumber gelap. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba, boom, ada ledakan di luar. Di langit yang jauh, energi iblis yang mengepul menyapu. Dan energi iblis gelap itu seperti lautan luas, itu dengan cepat mendekat ke sini dari pinggiran lautan Dewa Iblis Kekacauan. Seorang ahli iblis yang kuat telah tiba, kata Qin-Chen. Hatinya pun tiba-tiba tenggelam. Namun Qin-Chen langsung menyadari bahwa itu bukanlah leluhur Iblis Abyss. Karena sedikit rasa krisis masih membekas di hati Qin-Chen. Namun rasa krisis itu tidak begitu kuat sehingga itu tidak membuat Qin-Chen sulit bernapas. Terlihat jelas bahwa leluhur Iblis Abyss masih agak jauh dari sini. "Leluhur Iblis Luo, orang ini aku serahkan padamu, hentikan dia," kata Qin-Chen. Dia berteriak tajam kepada leluhur Iblis Luo yang berada di kolam gelap di bawah. "Sial, kenapa harus aku?" kata leluhur Iblis Luo. Dia tercengang dan tampak marah. Saat aku menekan Raja Iblis Laut sebelumnya, kamu telah menyerap kekuatan kolam kegelapan dengan sangat lancar. Sekarang, secara alami, saatnya kamu untuk berkontribusi. Terlebih lagi, jangan lupa perjanjian kita, bahwa kamu harus mematuhi perintahku. Jika kamu menghentikan pihak lain, Molly dan Raja Iblis Api Merah juga bisa mendapatkan sesuatu dan terus meningkatkan kultivasi mereka. Namun jika tidak, ketika ahli Supreme Iblis itu tiba, aku khawatir kalian hanya bisa terpaksa pergi, kata Qin-Chen. Dia berkata dengan dingin. "Lalu bagaimana denganmu?" kata leluhur Iblis Luo. Dia berkata dengan tidak puas. "Saya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, dan Anda dapat yakin bahwa saya akan menepati janji saya. Jika Anda menghentikan pihak lain, saya pasti akan membantu Anda untuk pulih dan tidak akan pernah mengingkari janji saya," kata Qin-Chen. Setelah Qin-Chen mengatakan itu, Qin-Chen pun menyelam langsung ke dalam kolam gelap dan memasuki kolam sumber gelap tanpa melihat ke belakang. "Anak ini," kata Iblis Luo. Dia menggertakkan giginya. Dia gemetar karena marah. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya dia naik ke langit dan menyerang langsung ke arah Master Iblis tingkat Supreme yang datang itu. "Sial, aku akan mendengarkan perintah anak ini. Namun jika anak itu berani mempermainkanku, maka aku tidak akan membiarkan dia begitu saja," kata leluhur Iblis Luo. Dia mengutuk dan lalu menyerang dengan paksa. Siapa yang berlari liar di lautan Dewa Iblis Kekacauanku? Di mana Raja Iblis Laut?" kata Master Iblis tingkat Supreme itu. Saat ini dia telah tiba, auranya meledak, dan dia tampak seperti Dewa Iblis. Dia melangkah maju dan berteriak dengan dingin kepada leluhur Iblis Luo. "Kamu benar-benar idiot berkepala besar," kata Iblis Luo. Dengan suaranya yang keras, leluhur Iblis Luo memiliki temperamen yang buruk saat ini dan dia langsung melayangkan tinju dengan niat membunuh. Sial, tidakkah Master Iblis itu tahu bahwa suasana hati dari leluhur Iblis Luo saat ini sedang buruk? Dan leluhur Iblis Luo tanpa berbicara basa-basi, dia langsung melayangkan serangannya. Kemudian terlihat sebuah telapak tangan besar yang menutupi langit langsung menampar ke arah Master Iblis itu. Master Iblis tingkat Supreme yang baru datang itu pun tercengang. Di dunia iblis ini masih ada orang yang tidak terkendali sehingga berani menyerangnya tanpa bicara omong kosong. Kurang ajar. Master Iblis tingkat Supreme itu meraung dan matahari iblis yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Seperti matahari yang terik melintasi langit, cahaya dari matahari iblis itu gelap menutupi dunia. Cari mati. Dengan keras, tangan besar dari leluhur Iblis Abyss langsung bertabrakan dengan serangan yang dilepaskan oleh Master Iblis tingkat Supreme itu dan duar. Raungan yang mengejutkan tiba-tiba meletus. Gelombang kejut yang mengerikan terbentuk di sekitar mereka berdua, menyebabkan mereka berdua pun mundur bersama.